Oke, kita lanjutkan ke tutorial timetable pembuatan jadwal otomatis bagian kedua. Kita buka file yang sudah kita simpan pada tutorial yang lalu. Untuk tutorial ini, kita akan melanjutkan bagaimana cara menginput data pelajaran, ruang kelas, dan guru. Di sini kita bisa memanfaatkan tool yang ada di tab Main. Di sini, mulai dari pelajaran kita inputkan terlebih dahulu dengan cara klik tombol baru, kita masukkan pelajaran, misalkan pendidikan agama. Dengan kode masukkan VA. Oke. Masukkan lagi misalkan matematika. Kita beri kode MTK misalkan. Oke. Dan seterusnya kita masukkan semua mapel. Kemudian sebagai contoh untuk mapel olahraga, bagaimana kita tahu untuk pelajaran olahraga sebaiknya dilaksanakan pada jam-jam awal, yaitu jam pertama sampai jam keempat. Jadi kita bisa men-setting sekaligus, yaitu pada mapel penjaskes kita setting waktu kosongnya, kita setting di sini hanya sampai jam keempat misalkan. Berarti jam kelima, 6, 7, 8 kita off-kan, dikosongkan. Jadi nanti setelah proses generate atau pembuatan jadwalnya, maka kartu pelajaran akan masuk pada jam 1, 2, 3, 4. Untuk melanjutkan, kita akan menginput data kelas. Sini kita masukkan sebagai contoh kelas 7A, kemudian 7B, 7C, dan seterusnya. Di sini kita juga bisa langsung men-setting, setelah kita memasukkan semua kelas, kita bisa langsung men-setting waktu kosong dalam 1 minggu. Sebagai contoh, untuk hari Senin jam pertama digunakan untuk upacara, berarti jam pertama kita kasih tanda silang, yaitu tidak diizinkan, nanti jadwal akan terpasang di sini. Berikutnya, misalkan hari Kamis misalkan tidak sampai jam ke-8, tapi sampai jam ke-6, berarti jam 7, 8 di off-kan. Demikian juga untuk hari Jumat, yaitu misalkan sampai jam ke-5, maka ini di off-kan. Kemudian hari Sabtu misalkan sampai jam ke-4, maka ini di off-kan. Nah, ini bisa kita set ke semua kelas. Tinggal kita centang atau klik semua, maka semua kelas yang ada di sini akan tersetting dengan model yang sama. Kita bisa melihat settingan yang sudah kita buat. Selanjutnya kita inputkan ruang kelas. Nah, ruang kelas yang dimaksud di sini adalah ruang kelas yang dipakai secara bergantian. Sebagai contoh, lab komputer. Lab komputer kita masukkan kode labcom. Oke. Kemudian lab IPA misalkan. Kita masukkan lagi misalkan musola.
dan ruang-ruang yang lain yang dipakai untuk pembelajaran. Sedangkan untuk moving class, maka di sini bisa ditambahkan semua ruang kelas, yaitu 7A dan seterusnya. Tapi untuk kasus ini saya akan menjelaskan untuk jadwal yang bukan moving class. Jadi ini saya batalkan. Walaupun sebenarnya ini boleh-boleh saja memasukkan semua ruang, yaitu sebagai contoh misalkan 7A, home classroom-nya berarti di 7A. Misalkan seperti ini. Berikutnya kita memasukkan data guru. Untuk data guru usahakan diurutkan sesuai dengan data di sekolah Anda. Sebagai contoh, saya masukkan kodenya, misalkan ini kode A. Kemudian di samping kanan ini ada check mark. Kalau pria berarti ini dicentang, tapi kalau wanita ini berarti dihilangkan. Oke. Nah, dari sini kita tutup dulu aja. Kita lanjutkan menginputkan semua daftar Bapak Ibu guru. Oke. Karena ini wanita, kita hilangkan check mark-nya. Oke. Kemudian ini ditutup. Sampai tahap ini kita sudah selesai memasukkan mulai data kelas, data pelajaran, kemudian data kelas, nama ruang yang dia akan dipakai, kemudian daftar guru. Kemudian kita tutup dan jangan lupa kita simpan filenya. Demikian tadi tutorial HSC Timetable pembuatan jadwal otomatis bagian kedua. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya.